Saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Ini adalah grup kesehatan. Genderang pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah dimulai. Di Jakarta, 3 pasangan calon muncul. Mereka akan adu program. Menawarkan program apa yang diterima Jakarta. Satu Meja kali ini memilih episode Mencari Pemimpin Jakarta. Bersama saya, Budiman Tanerjo. Kita ingin membuat Jakarta yang lebih baik. Saya siap untuk melakukan pengabdian. Kalau kami bisa terpilih, ini mewujudkan kita jauh lebih maju daripada Amerika yang membutuhkan 200 tahun. Akhir September 2016, gong pembuka pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Sang petahana, Basuki Cahayapurnama dan wakilnya Jarod Saiful Hidayat melangkah dengan kekuatan besar diusung 4 partai politik. PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Sempat berupaya maju dari jalur independen dengan pengumpulan 1 juta KTP, calon gubernur petahana ini batal dan memilih pinangan partai. Saya dan Pak Jarod mengucapkan terima kasih pada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati, dan tentu juga dari pengurus Partai PDI Perjuangan DKI maupun dari Hanura, dari Golkar dan Nasdem, 4 partai yang mempercayai kami. Berbulan-bulan lamanya, nama Ahok mengisi bursa calon pemimpin DKI dengan tingkat elektabilitas tertinggi di berbagai lembaga survei. Namun suasana markas-markas partai pekan lalu membuktikan politik ibu kota tak pernah lepas dari kejutan. Koalisi kekeluargaan yang disiapkan untuk melawan justru terbelah. Wajah-wajah baru dimunculkan untuk menjawab tantangan. Poros Cikeas yang dipimpin Presiden ke-6 RI SBY mengubah permainan. Koalisi ini menunjuk putra mahkota Cikeas menjadi jagoan. Koalisi 4 partai, Demokrat, PAN, PKB, dan P3 resmi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono yang resmi mundur dari TNI. Silviana Murni didapuk sebagai calon wakil pasangan ini. Saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Tak tinggal diam, satu poros lagi berdiri, mengimbangi ketatnya persaingan. Gerindra dan PKS meminang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan sebagai calon gubernur berdampingan dengan pengusaha sukses Sandiaga Uno. Anies sebelumnya banyak bergelut dalam gerakan pendidikan, menyebar pemuda pendidik ke daerah terpencil, hingga kemudian terjun ke politik dan sempat menjadi menteri di kabinet Jokowi. Kini, sang mantan menteri merapat ke poros Kertanegara, sebutan untuk kediaman Prabowo Subianto. Kita memulai sebuah ikhtiar untuk ikut memperbaiki Jakarta. Kita ingin membuat Jakarta yang lebih baik bagi semua. Mata publik mengikuti strategi demi strategi. Tentu para calon yang dinanti agar Pilkada DKI menunjukkan pertarungan para pemimpin sejati yang akan membangun negeri lebih baik lagi. Pilkada Jakarta selalu menarik. Ia menjadi barometer politik ibu kota. Di hari-hari terakhir muncul nama-nama muda yang mengejutkan, tapi memang muda usia. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, ada nama Anies Baswedan yang akan menjadi penantang petahana Basuki Cahayapurnama. Satu Meja Mencari Pemimpin Jakarta malam ini saya akan mendiskusikan dengan Pak Hidayat Nur Wahid, Ketua Majelis Syuro PKS. Wakil Ketua, mohon maaf. Ada Pak Syarifudin Hasan, Pak Syarif, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Ada Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Malam. Ada
Direktur Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Budiman. Saya ke Pak Syarif Hasan dulu. Iya. Agus Harimurti muncul. Banyak running tag yang menyebutkan kok tega-teganya keluarga SBY mengorbankan karir militer Pak Agus Harimurti. Betul begini? Saya pikir itu pandangan yang keliru. Yang benar seperti tadi sudah diungkapkan bahwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu tidak mengenal batas wilayah, dimanapun dia, manakala dia dibutuhkan oleh negara, setiap warga negara tentunya harus siap untuk berbakti dan menyumbangkan jiwa raganya untuk kepentingan negara. Oke. Dan yang kedua, saya pikir tidak ada orang tua yang ingin mengorbankan anaknya. Dan ini lagi-lagi ini kan demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Oke. Dan yang terakhir bahwa beliau juga sudah memberikan komitmen bahwa saya siap untuk mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara, khususnya kepada rakyat DKI. Nama Agus muncul ini pada detik-detik terakhir atau sudah dipersiapkan sejak lama sebetulnya oleh Partai Demokrat? Terus terang saya sampaikan ini detik-detik terakhir, tidak kami persiapkan, dan bahkan Pak SBY mengatakan kalau ada calon yang lain yang lebih layak, lebih bagus, itu yang kita bahas sepanjang disepakati oleh partai-partai koalisi. Dan nama Agus sebaiknya di skip dulu sebagai alternatif yang paling akhir. Dan itulah yang terjadi. Dan setelah partai-partai koalisi setuju, Pak SBY mengatakan semua keputusan ada di tangan Mas Agus. Munculnya nama Agus Harimurti dari partai-partai koalisi atau dari Partai Demokrat sebetulnya? Ini adalah bagian daripada dinamika diskusi, ya. Kan biasanya kan kalau diskusi itu kan ada dua macam, ada yang formal, ada yang di luar. Oke. Dan tentu ini kan merupakan suatu dinamika dalam melakukan diskusi, pembahasan. Tetapi yang jelas bahwa nama ini sangat didukung oleh tiga partai lain dan Partai Demokrat dalam hal ini mengatakan ya kalau itu adalah alternatif yang bagus. Oke. Dan ya kita tentu kan memberikan kesempatan kepada Mas Agus untuk memutuskan. Oke. Dan ternyata Mas Agus memberikan keputusan bahwa saya siap untuk demi kepentingan rakyat DKI. Oke, saya ke Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Awalnya akan dirancang untuk head to head antara Ahok dan lawan Ahok, tapi kemudian berantakan dan PKS muncul dengan nama Anies Baswedan. Iya, berantakan itu sebenarnya juga terjadi juga di Pak Ahok kan. Oke. Dia tadinya mau dari perseorangan, berantakan gitu, partai politik gitu kan. Jadi itulah bagian dari dinamika lah gitu. Jadi tadinya kan bahkan diharapkan PDIP bersama dengan koalisi kekeluargaan karena begitulah sejarah pembentukannya. Tapi PDIP kemudian mempunyai ijtihad tersendiri. Dan kemudian diharapkan memang di luar PDIP bisa menyatu. Tapi memang dalam komunikasi yang terjadi muncul kondisi belum disepakatinya siapa yang menjadi cagup dan siapa menjadi cawagup. Dalam enam partai ini? Ya, dalam 6 partai, baik itu dalam komunikasi langsung antar pimpinan partai gitu ya. Karena ya masing-masing sudah punya mekanisme. Demokrat sudah ada mekanisme untuk penjaringan calon gubernur, sudah ada berapa yang daftar gitu ya. Dan beberapa nama yang kemudian mendapat ranking tertinggi, termasuk ada Pak Yusril dan lain sebagainya. Di Gerindra juga demikian, dari 7-3 menurut jadi 1 itu adalah Pak Sandi. Dan itu ya hak partai untuk membuat keputusan dan masing-masing sudah buat keputusan. Di PKS sendiri kami tahu diri, kami hanya 11 kursi dan karenanya kami siap untuk mengajukan kader untuk posisi cawagup. Dan itulah muncul nama Pak Mardhani Alisera. Dalam komunikasi berikutnya ya kita mengetahui bagaimana kemudian dari Demokrat dan kawan-kawan membuat keputusan untuk menghadirkan Pak Agus dan Bu Silvi. Ya kami juga akhirnya membuat keputusan untuk kemudian kami PKS menarik kader kami karena melihat ya petanya memang sudah sedemikian sangat luar biasa ya. Di sini ada Ahok dan Pak Jarod, di sini ada Pak Agus dan Bu Silvi, dua calon yang hebat-hebat begitu ya.
tentu kami juga harus menghadirkan yang bisa mengasikkan lah kalau. Tapi nama Anies juga muncul saat-saat terakhir juga sebenarnya. Ya, nama Anies kalau dari sisi pembicaraan bersama memang di saat-saat terakhir. Oke. Tapi itu kan komunikasi antara Pak Anies dengan Pak Sandi sudah berlaku cukup lama. Pak Sandiaga sudah komunikasi dengan Pak Anies, mereka juga kawan dan mereka sangat terbiasa untuk kemudian membicarakan tentang bagaimana Jakarta dan seterusnya. Tapi ketika kemudian sekali lagi dari Pak dari Cikias gitu sudah muncul nama yaitu Pak Agus dan Bu Silvi. Dan kami di sini juga sudah mempertimbangkan untuk kemudian PKS sudah menyatakan kami menarik kader kami untuk kepentingan yang lebih besar. Dan kemudianlah muncul alternatif Pak Sandi sebagai cagupnya Anies. yang lain. Nah, sempat muncul Pak Anies sebagai cawagup, sempat muncul Pak Yusuf Mansur sebagai cawagup. Oke. Tapi juga bisa jadi Pak Yusril dan Pak Sandi. Jadi cepat sekali perubahannya ya. Cepat sekali. Oke. Bagaimana PDIP menanggapi kontestasi yang berubah jawabannya setelah jeda berikut ini?